Selamat hari Minggu. Selamat pagi. Selamat kita berjumpa. Selamat kita beribadah. Kita mau senangkan hati Tuhan pagi hari ini. Siap? Siap? Amin. Baik, sebelum kita beribadah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama adik-adik tutup mata. Kita mau berdoa pada Tuhan ya. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat dan ajaib, Allah kami yang berdaulat, Allah kami yang bertahta di kerajaan surga. Engkaulah pemilik hidup kami, pemilik roh dan jiwa kami. Saat ini kami telah siap untuk beribadah. Seberapapun kami yang ada Tuhan, kami siap untuk melayani Engkau. Berkati setiap teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan, tibakan dengan segala selamat bersama-sama dengan kami, untuk kami mau memuji, menyembah Engkau, menyenangkan hatimu. Kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan amin. Baik, kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Mari kita katakan, Bapa Engkau baik. Punya
nyanyi haleluya. Bapakku cinta, katakan dengan nada penyembahan, aku menyembahmu.
yang berdaulat Allah. Jemaat saja katakan firman-Mu. Firman-Mu itu dasar hidupku, yang berdaulat Allah. Katakan lagi firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat Allah. Tuh sama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat Allah. Tuh yang berdaulat, yang berdaulat Allah. Haleluya. Silakan duduk. Baik, kita akan masuk dalam puji-pujian. Sambil pujian dinyanyikan, silakan Bapak Ibu Saudara membawa persembahan yang telah disiapkan dari rumah. Kita akan menyanyikan puji-pujian menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita mulai dengan pujian Majulah. Majulah dengan namanya, majulah turut perintahnya, kabarkan kelepasan di dalam namanya. Kita maju, 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 pakaikanlah seragam senjata Allah, senjata Allah. Satu kali sehabis berserang, kau berhenti dengan katakan majulah. Majulah dengan namanya, majulah turut perintahnya, kabarkan kelepasan di dalam namanya. Kita maju, 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 pakaikanlah seragam senjata Allah, senjata Allah. Satu kali sehabis berperang, kan berhenti dengan katakan ku berjalan ke kanan, ku berjalan ke kanan, ku berjalan ke kanan, ku berjalan ke kanan, ku berjalan sampai ke kanan. Maranatha, Maranatha, haleluya, Tuhan datang. Balas segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Maranatha, Maranatha, Tuhan datang. Balas segera, siapkan dirimu, Tuhan datanglah. Haleluya. Macam tidak ada semangat kah? Mungkin kasih naik sedikit ya. Kita mulai dari ku berjalan ke Kanaan. Ayo semangat. Mau berjalan ke Kanaan itu di sana itu pakai strik. Kalau jangan paksa dirimu semangat, keloyo, kelepu. Amin. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai katakan lagi ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan
ibu, saudara, adik-adik, namamu dipanggil Tuhan? Tidak dipanggil begini, ayo keluarga Obaja masuk surga. No, dipanggil namamu masing-masing. Yakinkan dirimu bahwa namamu tertulis di buku kehidupan. Makanya memuji Tuhan tuh ayo semangat. Ku berjalan ke Kanaan. Tidak bisa sayang, tidak bisa begitu. Di Israel itu tanah kering, tapi sekarang sudah mulai ada pohon-pohon. Kalau engkau menaik ke Gunung Sinai, terus haru jatuh di jurang. Saya sudah 2 kali ke sana. Jadi kita harus benar-benar konsentrasi. Setelah pijak, kau terluncur masuk jurang. Jadi kalau kau berjalan tuh, kau berjalan, aduh sayang, tunggu babi naik kelapa deh. Baik, mari kita semangat lagi, katakan, ku berjalan ke Kanaan. Ayo, mana semangatmu? Ku berjalan, amin. Ku berjalan ke Kanaan, yes. Ku berjalan ke Kanaan, amin. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, amin. Ku berjalan, amin, ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Maranatha, Maranatha, haleluya, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Maranatha, Maranatha, haleluya, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Jangan dia panggil, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namaku. Jawab, amin. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, 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 amin. Ku jawab ya, 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 amin. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, amin. Ada pertemuan, ada pertemuan di udara, pertemuan yang magis. Saya itu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak-anak yang ditinggikan bertemu di udara. Ada pertemuan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang magis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak-anak yang ditinggikan bertemu di udara. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Rindukah saudara ada pertemuan di udara? Pasti semua bilang iyo, saya mau. Terus apa usahamu? Harus ada kerjasama antara Tuhan dan engkau. Tuhan memberikan engkau keselamatan, tapi engkau juga harus merespon keselamatan itu dengan apa? Baca di Alkitab, oke? Baik, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita seolahraga toh? Sudah semangat toh? Masih ngantuk kah? Sutra toh? Sutra mengantuk toh? Oke, fokus ya. Fokus pikiran dan hatimu untuk dengar firman Tuhan. Mari kita angkat pujian yang masih tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena memang ingat, seorang hamba Tuhan bilang begini, Israel adalah jamnya Tuhan. Sekarang lihat yang terjadi di Israel. Penggenapan nubuatan firman Tuhan sudah sedang terjadi. Orang-orang Israel zaman dahulu yang sudah tercerai berai sekarang sudah kembali. Dan itu menandakan
kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, sudah di depan mata. Jadi siapkan dirimu untuk mau bertemu di udara dengan Tuhan. Sebab kematian kan ada dua. Kita mati, kemudian diangkat ke surga. Dan kita yang masih tinggal, yang waktu Tuhan Yesus datang kita masih hidup, kita akan diubahkan dan kita akan bersama-sama di udara seperti pujian tadi. Amin. Siap? Oke, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk dengar firman Tuhan ya. Kita angkat pujian. Jangan sekarang berjaga, ayo berjaga. Haleluya. Amin Tuhan. Mampukan kami untuk berjaga Tuhan. Supaya ketika Kau datang, kami benar-benar telah siap untuk menyambut Engkau. Haleluya Yesus. Terpujian Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Ya, dinaikkan sedikit lagi. Sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Kita bangkit berdiri, kita katakan zaman sekarang. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Bapak Ibu Saudara, perhatikan hari-hari ini. Firman Tuhan bilang jangan bodoh. Perhatikan situasi yang terjadi. Israel adalah jamnya Allah. Kita
kita lihat apa yang sedang terjadi di Israel. Siapkan dirimu, siapkan dirimu tuh untuk menantikan kedatangan Tuhan yang sebentar lagi. Siapkan dirimu. Haleluya. Katakan lagi, zaman sekarang. Zaman sekarang berjaga. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Haleluya. Perbaiki ibadahmu, perbaiki doamu, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan secara pribadi, sebab engkau akan dipanggil dengan namamu sendiri. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran di sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Katakan berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Dunia ini dengan segala kemegahannya akan datang menawarkan diri padamu. Tuhan minta engkau tidak terkecoh dengan semua yang akan datang pada dirimu. Perhatikan kehidupanmu dengan Tuhan. Sebab di sana engkau akan bertemu dengan arti dari hidupmu yang sebenarnya. Dia ingin membangun hidupmu bersama dengan Dia. Dia ingin membawa engkau kepada apa yang Dia mau dalam kehidupan. Kebenaran firman adalah bagian terpenting untuk dalam hidupmu. Mari berjalan bersama Tuhan. Ikuti jejak-jejaknya. Pahami pikirannya, mengerti isi hatinya. Maka engkau akan dipuaskan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Siapkan setiap hati kami Roh Kudus untuk kami mengerti tentang kebenaran. Berbicaralah bagi kami lewat kehidupan Yesus yang dalam firman itu sendiri. Amin. Biarlah firman ini menjadi bagian dalam hati dan kehidupan kami. Mampukan kami untuk melakukan sehingga hidup kami terberkati. Terima kasih Tuhan. Hamba yang kau pakai sebagai alat belaka adalah manusia yang terbatas. Urapi hamba dengan pengurapan yang khusus. Berikan kemampuan surgawi sehingga firman kebenaran ini bukan dihasilkan oleh manusia, tetapi datang dari Engkau sendiri. Roh Kudus bermanifestasi dalam kuasa firman sehingga kami boleh melakukan dalam hidup kami dan kami mengerti. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman dalam nama Yesus. Firman itu kami sambut. Haleluya. Amin. Salam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita dibawa oleh Tuhan untuk mengerti banyak tentang kehidupan yang dihadapi.
apa yang dia mau saudara dan saya lakukan supaya kita dapat terus diberkati oleh Engkau. Pagi ini saya ingin menyampaikan khotbah yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita sama-sama belajar. Mari kita lihat sama-sama Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Perikopnya hal kekhawatiran. Saya mulai dengan ayat 25 yang ganjil Bapak Ibu, ayat yang genap, ayat yang ke-34 kita akan sama-sama untuk membacanya. Hal kekhawatiran, ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak menabur, namun mereka makan yang bersama. Bukankah kamu jauh lebih itu? Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan akan khawatir akan pakaian. Perhatikanlah mengapa menjaga yang terus tanpa bekerja dan tanpa begitu. Namun aku berkata kepadamu, selama dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian sehingga salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang tak percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah akan kami makan, apakah akan kami minum, apakah akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak berkala. Akan tetapi Bapamu yang surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34 sama-sama 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri sehari cukuplah untuk sehari. Firman ini sering dikhotbahkan. Firman ini sering saudara dan saya tahu. Tapi saudara, saya mau beritahu bahwa kekhawatiran itu menjadi bagian dan saat ini sedang berlangsung dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saya percaya, betul atau tidak? Saya beri judul kecil dari firman ini, keluar dari kekhawatiran. Keluar dari kekhawatiran. Khawatir adalah dosa bagi Tuhan. Tapi bagaimana harus keluar dari kekhawatiran itu? Ada 3 langkah penting yang saudara harus pahami untuk bisa keluar dari kekhawatiran. Orang yang khawatir itu pasti di dalamnya ada kecemasan. Orang yang khawatir itu pasti di dalamnya ada kegelisahan. Orang yang khawatir itu pasti di dalamnya tidak ada ketenangan. Sebab kekhawatiran itu dia mempengaruhi keberadaan dari psikologi engkau, keberadaan daripada diri engkau. Sebab tuntutan kehidupan itu dia akan menghimpit hidupmu, membuat engkau berpikir berulang-ulang bagaimana mengatasi apa yang sedang kau hadapi. Kadang-kadang sebagai seorang bapa, kadang-kadang sebagai seorang ibu, dia dituntut untuk terus menjawab atas setiap kebutuhan yang sedang dihadapi. Saudara, saya terharu Ibu Hana datang. Bawa saya 2 kotak.
Dia berusaha supaya dia dapat memenuhi kebutuhan anak untuk sekolah. Waktu saya pergi, saya ambil di 2 kotak itu. Saya taruh kotak itu di meja. Kemudian saya makan. Sebelum saya makan, saya tidak makan, saudara. Saya cuma nangis. Saya nangis terus. Di situ Tuhan ingatkan saya tentang kekhawatiran. Saudara tahu, isi hatinya Tuhan coba tahu dalam hidup saya ini. Saya tanya, berapa biaya yang kau bayar? Bapak sisa sekian, saya bilang, oke, sisa nanti saya jelas selesaikan semua. Biarkan yang lain kau pakai urusan anak. Saya bukan mengatakan bahwa saya bisa, sangat tidak. Saya tahu kegelisahan ada dalam hati. Saya tahu begitu berat beban yang harus dia lalui. Saya tidak makan, cuma nangis dan nangis. Saya percaya waktu anak-anak yang mulai selesai dari sekolah, dia mulai berpikir bagaimana saya harus selesaikan biayanya. Untuk masuk, bagaimana saya harus lakukan itu. Yang punya tanggung jawab tidak menolongnya. Yang mempunyai tanggung jawab tidak terbeban. Tapi saya mau beritahu, saudara dan saya orang percaya, saudara punya Tuhan yang akan selalu membela engkau. Amin. Saya percaya bukan ibu Hana, tapi semua kami yang hadir di sini sebagai keluarga, saudara punya tanggung jawab. Sebagai seorang ayah, bagaimana anak-anak saya harus dapat makan dan minum, bagaimana anak-anak saya punya sekolah untuk saya biayai. Makan saja sudah sulit, apalagi tahun ini semua sekolah pakai biaya. Tidak segampang itu, tidak semudah itu. Tapi tantangan itu datang. Apakah akan dia menghambat kuasa Allah? Apakah tantangan itu akan menghentikan keterlibatan Allah atas hidupmu? No. Waktu Tuhan sedang bercakap-cakap dengan murid-muridnya, dia coba menasihati mereka. Mereka sedang khawatir tentang apa yang mereka pakai. Mereka sedang khawatir tentang apa yang mereka akan makan. Mereka sedang khawatir apa yang mereka akan minum. Tuhan tahu apa persoalan yang mereka sedang hadapi. Kemudian dia katakan, lihat itu lumbu. Mereka tidak punya lumbu. Mereka tidak pernah menabur. Lihat bunga bakung yang ada di padang. Dia tidak pernah memintal. Dia tidak pernah menenun pakaiannya. Tapi aku mendatangnya. Ayat 26 kita lihat dulu. Saya mau mulai di situ. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberikan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah, tolong di garis bawah ini, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Waktu kekhawatiran itu dia datang menghimpit hidupmu. Waktu membuat engkau kehilangan kemampuan untuk mengatasinya. Waktu itu menjadi beban di atas pundakmu. Tapi ada satu bagian yang Tuhan ingin sampaikan kepada engkau. Dengan sebuah pertanyaan. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bagaimana engkau ingin keluar dari persoalan ini? Dari persoalan kekhawatiran yang begitu berat menghimpitmu. Saya bagi dalam 3 bagian.
Bagian pertama, saya meminta saudara bisa keluar dari kekhawatiran ini. Saudara harus mengerti posisimu di hadapan Tuhan. Karena itu pertanyaan ini datang, bukan karena kamu jauh melebihi burung-burung. Amin. Ada perbedaan antara engkau dengan burung, ada perbedaan engkau dengan hewan, engkau manusia ciptaan Tuhan. Kenapa perkataan Tuhan ini datang bagi murid-muridnya seperti ini? Atau bagaimana? Mengapa pertanyaan ini datang bagi saudara dan saya pagi ini? Tuhan ingin kita pahami posisi kita. Pertama, kita adalah segambar dengan Dia. Amin. Dalam arti, lihat burung saja saya urus. Lihat burung saja saya perhatikan. Mengapa engkau membawa kekhawatiranmu begitu kuat melekat pada hidupmu, membebani hidupmu? Burung yang tidak begitu mulia daripada dirimu aku perhatikan. Masakan aku membiarkan engkau anakku? Amin. Masa aku membiarkan engkau ciptaanku? Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26. Kemudian Galatia 4 ayat 6 dan 7. Tolong dibacakan. Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sampai di situ dulu. Oke, bagian pertama yang Tuhan ingin mengatakan kepada engkau, melihat posisimu di hadapan Tuhan. Engkau adalah segambar dengan Allah. Engkau ciptaan Allah. Engkau makhluk yang mulia. Engkau tidak sebanding dengan burung itu. Engkau tidak sebanding dengan bunga bakung. Untuk itu Tuhan minta supaya engkau melihat dirimu seperti itu. Bagian kedua, Ibu lihat di Galatia pasal 4 ayatnya ke-6 dan 7 dibacakan. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Posisi kedua, saudara adalah anak Allah. Yang namanya anak pasti diperhatikan oleh bapaknya. Amin. Hari ini saudara punya anak, punya kebutuhan, pasti suami istri berusaha untuk memenuhinya. Sebagai bapak dia pasti mau memenuhinya. Lihat posisimu di hadapan Tuhan. Engkau anak Allah. Berarti ketika saya punya kebutuhan hidup ini, saya punya tuntutan kehidupan ini, yang saya perlukan hanya minta kepada Dia. Amin. Engkau ahli waris. Semua milik Bapa adalah milikmu. Bagaimana engkau datang kepada Allah untuk meminta? Saya belajar dari kekecewaan. Saya belajar dari kekhawatiran. Saya belajar dari ketakutan. Sambil saya mengiringi Tuhan. Tuhan mulai menjawab setiap permintaan saya. Di situ saya mulai mengklaim, saya adalah ciptaan Allah, segambar dengan Dia. Ketika kebutuhan saya selalu dijawab oleh Tuhan, saya mulai melihat bahwa saya adalah anak Allah yang diperhatikan oleh Bapa saya di surga. Amin. Maka ketika saya punya kekurangan dalam hidup saya, baik uang, makan, pakai, ketika semuanya tidak ada dalam hidup saya hanya cuma berkata kepada Dia di surga, Bapak, saya punya beras habis. Bapak, kantong dompet saya tidak ada uang. Dan saya tidak perlu lagi menunggu, atau saya tidak perlu lagi khawatir. Saya tahu Dia pasti mencukupi. Dan itu terjadi dalam kehidupan saya. Saya tidak mau khotbah sesuatu tanpa pengalaman yang saya alami.
Saya bergerak dari mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Mari dengan sikap hati yang benar, saudara memposisikan dirimu di hadapan Tuhan. Sebab itu yang berkenan bagi Tuhan, untuk memperhatikan hidupmu, memperhatikan keluargamu, memperhatikan tuntutan-tuntutan hidup yang sedang kau alami. Amin. Poin pertama, lihat posisimu di hadapan Tuhan. Katakan dengan saya bersama-sama, taruh tangan di dadamu. Saya adalah ciptaan Allah. Katakan 1, 2, 3. Saya adalah ciptaan Allah, atau segambar dengan Allah. Kedua, saya adalah anak Allah. Ya, klaim ini pulang dari sini ke rumah beras habis, bilang Tuhan, nanti kau kasih saya beras, tidak perlu takut. Amin. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Bagian yang kedua, itu ayat yang ke-25 dan 26. Poin pertama adalah 25 dan 26. Bagian kedua, kita lihat yang ke-27. Dia katakan di sini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat membasah saja pada jalan hidupnya? Bagian kedua, Tuhan ingin supaya kita keluar dari kekhawatiran. Itu berbeda, kehidupan kita tidak tergantung pada kemampuan kita. Bagian kedua, Tuhan ingin mengatakan bahwa kehidupan kita tidak bergantung pada kemampuan kita, tapi semuanya datang dari Allah. Amin. Banyak orang sedang mencari dengan cara-cara yang berbagai macam cara. Ada yang kebingungan bisa mencuri, ada yang kebingungan bisa melakukan apa saja, yang penting ada bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ini yang dibilang kita menggunakan kekuatan. Kita mulai berpikir untuk memecahkan persoalan yang sedang kita hadapi. Saya harus buat apa? Saya harus bikin apa? Saya harus melangkah kemana? Saya harus mencari kemana? Itu menjadi perhitungan-perhitungan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Beban itu terus mengikuti kehidupan kita. Tapi saya mau katakan hari ini, berhenti dengan menggunakan kekuatan. Berhenti untuk mengukur dengan kemampuan akal budi. Mari bersandar pada Tuhan. Mari bergantung pada kekuatan Allah. Sebab yang engkau lakukan terbatas adanya, tapi yang Allah lakukan melampaui dari kekuatan. Amin. Kenapa Tuhan mau melakukan ini? Dia tidak mau kekuatan itu menghimpit hidupmu. Dia tidak mau kekuatan itu membuat engkau mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupmu. Tuhan tidak mau karena kekuatan engkau bisa sakit. Tuhan tidak mau karena beban itu membuat engkau bisa stres. Oleh karena itu, kau harus berkata, Tuhan, kemampuan saya terbatas, tapi saya tahu bahwa kau punya kemampuan melebihi dari segala-galanya. Sebab sempurna kemampuan untuk menolong saya. Amin. Kita lihat 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Sudah dapat baca, silakan. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Semua yang ada pada hidupmu, kemampuan itu bukan datang dari diri, tapi dari Allah. Waktu engkau bergantung pada kemampuan Allah, engkau akan terhindar dari hal-hal yang memperburuk hidupmu. Amin. Untuk itu engkau harus melihat bahwa kemampuan Allah yang dapat menolong saya. Tuhan yang akan menolong saya mengatasi persoalan hidup saya, bukan pribadi saya.
Untuk keluar dari kekhawatiran itu harus ada dalam sikap hati. Tuhan itu hebat. Dia tidak saja membiarkan engkau tenggelam dalam kekhawatiran, tenggelam dalam persoalan-persoalan hidup, tapi dia mau menolong engkau dengan kemampuan, mengangkat engkau, supaya engkau juga dapat menyatakan kepada dunia ini bahwa semua yang ada padaku karena Tuhan. Waktu pertandingan tinju antara Holyfield berhadapan dengan Mike Tyson dengan suara lantang dia berkata, Allahu Akbar. Yesus itu omong kosong. Dia tidak ada apa-apanya. Saya akan hancurkan Holyfield. Holyfield naik ke panggung untuk berhadapan dengan Mike Tyson. Dia hanya tulis di belakang, di celananya sini, Filipi 4 ayat 13. Di belakangnya dia tulis Filipi 4 ayat 13. Mike Tyson ada di atas angin, atau Mike Tyson dalam persentase 90% dia akan pasti menang. Begitu Holyfield naik pertama pelunasan babak kanan Holyfield pukul, Mike Tyson jatuh dan kau. Holyfield bilang, kekuatan yang punya saya adalah datangnya dari Tuhan. Saya terbatas. Kenapa? Sebelum dia menghadapi Mike Tyson, dia mengalami gangguan jantung. Waktu didoakan Benny Hinn, dia sembuh. Kemudian dia punya kesempatan untuk naik ke panggung. Dia pakai firman-Nya ini untuk menyatakan. Waktu dia berkowar-kowar tentang kekuatannya, tapi bagi Tuhan tidak ada apa-apa. Dan Mike Tyson kalah di pukul KO di World Economic oleh Holyfield. Dan Holyfield bilang begini, segala kemuliaan itu hanya bagi dia. Kemenangan yang kudapati karena kekuatan datang dari Tuhan. Kupersembahkan kemenangan ini bagi Yesus. Jangan bangga dengan kekuatan manusia, sebab Tuhan lebih hebat, lebih besar dari segala-galanya. Jangan tinggal di dalam kekhawatiran, keluar, lihat bahwa Tuhan yang punya kuasa yang tidak terbatas. Dia mau menolong dirimu. Amin. Bagian ketiga, untuk keluar dari kekhawatiran, Tuhan adalah penjamin hidupmu. Tuhan adalah penjamin hidupmu. Ayat 32. Dia katakan begini, semua itu, saya mulai dari 31 biar nyambung. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan? Apakah yang akan kami minum? Dan apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Apa yang sedang menjadi beban atas hidupmu? Apa yang menjadi masalah pribadimu? Apa yang menjadi tuntutan hidup keluarga? Bapamu di surga, dia memperhatikan. Dalam arti bahwa dia mau menolong engkau. Dia peduli terhadap keadaanmu. Dia mau datang kepadamu, menyelesaikan apa yang menjadi beban kehidupan. Oleh karena itu, bangun hubungan dengan dia. Jaga mentalitas rohanimu. Bapak punya kuasa untuk menjamin kehidupan. Saudara, kadang-kadang kita dengan kekhawatiran karena tuntutan hidup ini, kita berpikir, aduh, Tuhan ini sudah tidak tolong saya. Kita mulai kecewa dengan Tuhan. Kita mulai mempersalah Tuhan. Saudara, jangan mereduksi Tuhan. Saudara, jangan mengecilkan arti kuasa dari Tuhan atas hidup. Dia bukan Allah seperti itu. Jangan gunakan akal budimu yang terbatas untuk memahami Tuhan. Tapi berikan ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja di atas akal budimu. Memampukan engkau untuk mengerti apa
Apa sebenarnya yang Tuhan mau atas hidup? Dan di sini Bapa dia berjanji, dia mau menjamin engkau. Dia mau memperhatikan engkau. Dia mau peduli terhadap engkau. Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 2. Bisa dibuka, dibacakan, saya cuma langsung saya sampaikan bahwa waktu Tuhan suruh Abraham keluar dari Ur Kasdim, dia bilang begini, keluarlah dari rumah papamu, dari rumah sanak saudara. Aku akan memberkati engkau. Abraham tidak tahu, belum dapatkan apa-apa, dia lihat hasil, tapi dia menerima itu. Mengapa? Karena dia tahu yang menyuruh dia sanggup menjamin dia. Amin. Waktu Allah menyelamatkan engkau, waktu Tuhan memulihkan hidupmu, dia sanggup menolong engkau dalam keadaan apapun. Mari kita bangun hidup kita seperti itu, bahwa Allah menjamin hidup. Dia tidak pernah akan membiarkan engkau. Dia tidak pernah akan meninggalkan engkau. Saya percaya ada yang begitu genting dalam hidup, begitu mulai pasti ada air mata yang keluar. Pasti ada keluh kesah yang datang ke hidupmu. Pasti ada kebimbangan. Pasti ada keraguan. Saya mau bikin apa? Saya mau atasi seperti apa? Kadang-kadang itu datang begitu panjang atas hidup. Kadang-kadang itu datang menjerah hidup. Kadang-kadang itu datang untuk membebani hidup. Tapi Tuhan ingin katakan supaya kau keluar dari kehidupan, kau harus mengerti Bapa di surga akan selalu menjamin engkau kalau engkau datang kepada Dia dengan cara yang tepat dan benar. Ayat 33 dan 34 sebagai bagian yang saya mau jelaskan dari semua apa yang saudara lihat atau pahami dari penjelasan sampai ke ayat ke-32 tadi. 33 dikatakan ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatirkan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan yang sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Dia bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah. Mengapa kita harus cari kerajaan Allah? Semua yang kau butuhkan atas hidupmu ada di dalam kerajaan Allah. Amin. Tidak ada di bumi ini. Dari surga akan memerintah kepada bumi, kepada siapa yang Tuhan berkenan, Dia akan menolong engkau. Banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Banyak cara Tuhan untuk menjawab doa kita. Kemudian dia bilang begini. Pertama dikatakan begini. Ayat 33 itu dia katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran. Bagian kedua, bagian berikutnya katakan, dan carilah dahulu kerajaan Allah. Kemudian di situ dan kebenaran. Saudara, saya mau beritahu saudara, wadah untuk membuka, wadah untuk menerima berkat Allah itu adalah kebenaran. Amin. Kalau saudara tidak hidup benar, tidak mungkin berkat itu datang atas hidup. Kalau saudara tidak hidup benar, tidak mungkin Tuhan akan menolongmu. Amin. Oleh karena itu, untuk melihat Bapa menjamin hidupmu, untuk melihat masalahmu diselesaikan oleh Tuhan, maka engkau harus hidup dalam kebenaran. Engkau punya kedekatan dengan kerajaan Allah, engkau harus lakukan itu. Kalau engkau tidak dekat dengan kerajaan Allah, engkau tidak pernah tahu berkat itu mau kemana. Kebenaran adalah wadah yang engkau pakai untuk menerima berkat Allah. Bisa paham? Mari bangun hidup. Saya percaya hari ini Tuhan mau menjawab kekhawatiranmu. Hari ini Tuhan menjawab semua beban hidup. Oleh karena itu firman ini datang. Tangkap ini. Taruh dalam roh.
bahwa Tuhan akan menolong saya. Tinggal dalam hidupmu itu. Sebagai suami, sebagai istri, tangkap ini. Tuhan, kami mau dapat jawaban dari Engkau. Duduk di hadapan Tuhan bersama-sama. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Saya mau mengalami berkat untuk menjawab tuntutan hidup saya. Sebagai istri dengan anak-anak, mari duduk bersama-sama dengan Tuhan, anak-anak. Minta Tuhan, kami menerima berkat itu. Siap? Siap? Saya percaya Tuhan mau melakukan itu bagi hidup saudara dan saya. Pulang dari sini, katakan, khawatir keluar dari hidup saya. Kekhawatiran tinggalkan hidup saya. Hari ini saya punya Bapa ada dengan saya punya Tuhan ada dengan saya. Dia siap untuk menjamin hidup saya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya pikir saya bisa sampai di sini. Saya tidak terlalu panjang, tapi saya percaya bahwa kita mengerti kebenaran. Roh Kudus akan menolong engkau. Pulang lakukan apa yang Tuhan mau. Saya mau lakukan. Karena firman ini juga untuk saya dan saya sering lakukan. Mari kita sama-sama berjalan dalam kebenaran Tuhan. Saya percaya bahwa bakul-bakul kehidupan akan dipenuhi oleh berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari singa persediaan main musik. Ibu Rofi masih di mana? Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Yakinkan dirimu, percaya sepenuhnya pada Tuhan, bahwa kau hari ini hidup dengan Tuhan, bukan sendirian. Keluargamu, anak-anakmu, istrimu, suamimu, sanak saudaramu ada dalam tanggung jawab Tuhan. Kau harus berkata seperti dalam hatimu, bahwa saya hidup, Tuhan bertanggung jawab atas hidup saya. Mari kita tutup mata kita berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman. Engkau telah mengajari kami untuk hidup dalam setiap kebenaran yang datang atas hidup kami. Hari ini Engkau mengenal segala keadaan diri kami dengan segala tuntutan hidup kami. Semua ini menyebabkan kami khawatir. Tapi hari ini pesanmu datang bagi kami supaya kami keluar dari kekhawatiran itu. Melihat posisi kami di hadapan-Mu Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kami. Engkau Allah yang akan selalu menjamin kehidupan kami. Meteraikan firman ini dalam kehidupan setiap umat-Mu. Sebab hidup mereka berharga dan bernilai di mata-Mu. Untuk itu Engkau menyelamatkan kami dengan kasih karunia. Engkau mengorbankan seluruh hidup-Mu. Engkau menebus kami dan membebaskan kami. Supaya kami mengalami semua yang terbaik dari perbenaran kehidupan Tuhan. Terima kasih Engkau jadikan kami ahli waris kerajaan. Engkau menjadikan kami milik kepunyaan-Mu Tuhan. Sebagai Bapa, Engkau pasti peduli atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami hari ini pulang dengan kekuatan penuh dari Tuhan. Kami pulang hari ini kami mendapatkan jawaban atas semua kehidupan yang kami sedang jalani. Bukan persoalan makan, bukan persoalan minum, bukan persoalan pakai yang menjadi hal utama. Tapi berikanlah kami kesempatan untuk mencari atau membawa diri dekat dengan kerajaan-Mu. Dan biarlah kami membangun kebenaran dalam hidup kami. Sebab kebenaran itu adalah wadah untuk kami menerima berkat itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar jadikanlah mentalitas kami adalah mentalitas ilahi. Sehingga kami mengerti seluruh kebenaran firman. Kami tidak melihat materi, kami tidak melihat semua kebutuhan yang datang bagi kami. Kemudian kami mencari Engkau. Tapi kami mencari Engkau di keadaan apapun. Sebab Engkau Allah dan Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapak. Hamba telah berhenti berbicara, namun kebenarannya akan menuntun hidup kami. Sampai pada kehidupan yang Engkau inginkan dalam diri pribadi kami. Terima kasih Bapak. Ini doa syukur kami. Di dalam nama
nama Yesus, firman yang hidup yang telah menjadi manusia adalah kekuatan hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap semua. Haleluya, haleluya. Amin. Saya kembalikan. Baik, puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak John yang telah membawa kita dalam firman Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Baik, shalom. Puji Tuhan, kita tetap akan merayakan Natal. Dan kita tetap tugas dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga berkakak. Dikit-dikit akhirnya jadi bukit. Uang yang sudah masuk baru 1.100.000. Tepuk tangan, Pak. Tuhan Yesus baik. Masih ada 8 bulan lagi ke belakang. Pelan-pelan saja. Oh, bahaya, bukan 8 bulan. Puji Tuhan, ibadah Eva ada di barcode kita masing-masing. Kalau ada punya HP, kalian buka, lihat. Sentani punya di siapa, Waina punya di siapa. Tidak ada pengumuman. Oh, sudah ada ya. Ibadah Eva Waina, tempat atau dikunjungi rumah keluarga Bapak Demi Tukayo. Bukannya kemarin saya, tidak. Puji Tuhan, terima kasih WL Ibu Veronica, Chef Firman, Ibu Deti. Puji Tuhan, musik Ibu Deti, Ibu Borong semua. Baik, ini yang Sentani, ibadah Eva Sentani, rumah keluarga Bapak Anton William. Luar biasa. WL Ibu Novi Suebu, Chef Firman, Ibu Hana Yoku. Puji Tuhan, musik Bapak Timo Tius Yoku. Baik, kalau ada doa dan puasa silakan. Komsel Pemuda, WL Sikani, musik Kakak Martina, Chef Firman, Ibu Hana Yoku. Puji Tuhan. Saya kemarin merasa pernah 2, kenapa kita datang Bapak? Kita ada orang di Bapak kemarin orang banyak di gereja, orang mereka sudah datang. Terus mereka pulang, baru sekali bilang Bapak, kakak udah bilang ada ibadah di sebelah ya. Terserah kamu udah mau turun kan, Bapak secapek. Baru dua jalan kaki jadi. Saya yang pakai motor kemarin. Puji Tuhan, tetap ibadah hari Jumat ya. 2 puasa hari Sabtu tanggal 26 yang Ibu Kambu, Chef Firman, Ibu Rina, pemain musik Ibu yang di belakang, Ibu Dewi. Ya, puji Tuhan luar biasa, Tuhan baik. Oke, pengumuman buat ibadah raya hari Minggu, Ibu Pendeta WL, Sinies Ibu Tukayo, Ibu Korwa, Ibu Vero. Ibu, kalau Ibu Rina tidak berhalangan. Oke, nanti Ibu Tukayo. Yang Sinies Ibu Vero sama Ibu Korwa. Oke, puji Tuhan, siap. Kita tetap akan ada Natal. Bukan, jangan takut. Kita akan Natal yang meriah. Luar biasa. Terima kasih buat kehadiran hari ini. Kami percaya Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Terima kasih Bapak Kola beserta keluarga. Terima kasih pemuda. Coba pemuda berdiri. Ayo, ganteng berdiri. Nama siapa? Puji Tuhan, Yordi Bapak. Oke, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Waktu kita kembali. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan perjanjian raja-raja. Baik, kita mulai dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tuhan akan membesar kapasitas suami. Dan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepada. Amin. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Amin.
Segala kuasa dan kemuliaan akan menjadi bagian Tuhan. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menghentikanku. Tuhan selalu mencatat pekerjaan tanganku. Amin. Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Aku akan memberi makan bangsa-bangsa lain. Mujizat dan kebesaran akan menjadi bagianku. Pengharapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Dalam nama Yesus, firman menjadi daging, impian menjadi kenyataan. Amin. Tetap berdiri. Amin. Kita akan tutup ibadah kita. Kita angkat pujian yang berkata kita dapat jalan sendiri. Amin. Kita dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku. Aku tak dapat jalan sendiri. Katakan, tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku. Aku tak dapat jalan sendiri. Katakan lagi, ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tolong padaku. Biarlah sinarmu Sebab Tuhan dapat jalan sendiri. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan dapat jalan sendiri. Inilah ungkapan hati kami, Tuhan. Tanpamu kami tidak akan mengalami banyak hal terobosan dalam kehidupan kami. Sebab sebagai manusia kami terbatas, Tuhan. Kami diciptakan oleh Engkau untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau, menyatakan segala kemuliaan-Mu bagi dunia ini. Terima kasih Engkau pulihkan kami. Terima kasih Engkau perbaiki hati batin kami dan kehidupan kami. Kami tidak takut ketika kami ada di dunia ini. Kami akan berjalan bersama-sama-Mu, Roh Kudus. Sebab Engkau ada di kehidupan kami, menjadi kekuatan kami. Masalah kami penyelesaiannya ada pada Engkau. Terima kasih Tuhan. Umat-Mu telah memberikan persembahan syukur kepadamu. Apa yang kami beri dengan hati kami, Tuhan, kami tahu ini sangat terbatas, karena Engkau beri kami lebih dari segala yang kami butuhkan. Terima kasih untuk kebaikan hati-Mu. Terima kasih untuk cinta dan kasih-Mu atas hidup kami. Kami mau katakan kepadamu bahwa kami bahagia hidup bersama dengan Engkau, Tuhan. Karena itu yang kami perlukan di sepanjang kehidupan kami. Kekuatan-Mu, kuasa menyertai setiap umat-Mu, jemaat-Mu, Tuhan. Mereka akan keluar dari tempat ini tidak seperti mereka datang. Mereka akan pulang dengan sukacita surga. Mereka akan pulang dengan berkas-berkas ilahi. Saat mereka tahu Allah mereka menopang kehidupan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan yang Kau beri. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan.
Tuhan, Engkau terus pakai jemaat ini, pertambah-tambahkan jiwa atas jemaat-Mu ini Tuhan, atas gereja. Biarlah gereja berkembang ke kiri dan ke kanan Tuhan, dan gereja akan melakukan banyak terobosan bersama dengan Engkau. Kami minta jiwa-jiwa dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan datang atas gereja-Mu di dalam nama Yesus. Kuasa kegelapan, Engkau yang menahan. Kuasa kegelapan, Engkau yang mempengaruhi. Kami tolak, kami patahkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Dan kami percaya kami akan mengalami penuaian besar-besaran. Kami akan berkembang ke kiri dan ke kanan. Kami menyatakan kemuliaan Allah atas dunia ini. Terima kasih Bapa. Meterangkan firman-Mu dalam kehidupan umat. Terus kami bertumbuh, dan kami mengalami dari mujizat satu kepada mujizat yang lain. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gembala di tempat ini, hamba-Mu yang Engkau telah percayakan. Tuhan, taruh hikmat, kebijaksanaan, akal budi. Tuhan, taruh marifat-Mu dalam hidupnya. Biarlah dia hidup dekat dengan Engkau Tuhan. Ada dekat hati-Mu, dekat akal budi, dekat dengan kekuatan dan kuasa. Tidak satu kekuatan pun akan dapat menghambat hidupnya, dapat menjatuhkannya, sebab dia bertopong pada Engkau. Engkau Allah yang kuat, perkasa dan tidak terbatas itu akan selalu melindunginya. Kami minta di dalam nama Yesus, Rapi berkati Ibu Gembala yang mendampingi kehidupan. Tuhan, terima kasih untuk kesembuhan yang Kau sudah lakukan atas hidupnya. Kami percaya tidak ada satu perkara pun, bahkan sampai pada sakit penyakit, dapat mengambil hidupnya. Kami percaya karena dia memiliki Engkau, dia memiliki Tuhan. Sebab Tuhan punya kekuatan, Tuhan punya kuasa untuk dapat membebaskan dan melepaskannya. Engkau kuasa kegelapan, Engkau sakit penyakit, kami tolak, patahkan Engkau dalam nama Yesus. Tidak berkuasa lagi. Jemaat-Mu yang sakit hari ini, yang ada dalam persoalan dan masalah, kami percaya kuasa yang sama akan menolong mereka. Kuasa yang sama akan menyembuhkan mereka. Kuasa yang sama akan mengangkat mereka dan meneguhkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, terus bekerja atas bangsa dan negara ini. Secara khusus kami berdoa untuk Provinsi Papua dalam pilkada mendatang. Tuhan, pemimpin yang Engkau pilih adalah pemimpin yang menurut kehendak hati. Bukan pemimpin yang karena manusia, bukan pemimpin yang hadir karena janji-janji palsu manusia, tapi pemimpin yang akan memegang teguh perjanjian-Mu, kebenaran-Mu. Dialah yang Kau akan pilih. Kami minta kepada Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita pulang, yakinkan dirimu bahwa Tuhan menyertai engkau dalam segala keadaan hidupmu. Angkat kedua tanganmu, lihatlah dan pandanglah Tuhan. Bapamu di surga akan memperhatikan engkau dalam keluar masukmu. Dia akan mencukupi segala kebutuhan di hidupmu. Dia akan menjamin hari-hari hidupmu. Kuasa kekuatan daripada Kristus Yesus akan menopang hidupmu selalu dan mengagungkan kasih karunia demi kasih karunia kepadamu. Penghiburan dan kekuatan daripada Roh Kudus akan menyertai engkau saat ini, seterusnya sampai hari Maranatha. Dia datang menyebut saudara dan saya di awan permai. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan menerima berkat ini. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Salam, selamat hari Minggu.